Dari dulu sampai sekarang, ilmuwan barat mengakui bahwa kelebihan genetik Yahudi di atas kaum-kaum yang lain. Maka kita ini Bapak Ibu disebut oleh Yahudi Goyim. Goyim itu salah satunya pelayan. Artinya apa? Yang raja mesti lebih tinggi daripada pelayan. Jadi sampai kapanpun kita pelayan bagi mereka. Ketika Allah mengatakan di dalam Al-Quran, walan tarda ankal yahud walad nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani, wahai Muhammad, tidak akan pernah senang pada dirimu sampai engkau harus mengikuti agamanya. Atau bahasa lain dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir Al-Baghawi, itu diartikan millah itu bukan agama, tapi diartikan sebagai jalan. Nah, ada dua kelompok yang membenci Islam di dalam ayat tersebut. Yang pertama Yahudi dan Nasrani yang dianggap secara umum. Pertanyaannya adalah, mengapa orang Yahudi membenci Islam dan mengapa Nasrani juga ikut membenci Islam? Ini yang harus kita garis bawahi. Jadi Bapak Ibu, ketika Islam dibenci oleh Yahudi, ketika Islam dibenci oleh Nasrani, itu menjadi pertanyaan. Sehingga kenapa Allah abadikan itu, permasalahan itu terhadap Nabi kita Muhammad SAW, Allah abadikan dalam Al-Quran. Ternyata kebencian itu sampai saat ini terjadi. Kemudian muncul, mengapa mereka membenci Rasulullah? Sebenarnya akarnya juga dari situ. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam kitabnya Yahudi, Talmud, yang harusnya menjadi Nabi bukan Nabi Muhammad. Ketika Nabi masih kecil, itu banyak sekali orang-orang yang mengetahui tanda kenabian itu. Disitulah kemudian mereka mengatakan, kami tidak senang karena Nabi Muhammad bukan dari golongan kami. Kalau diurut jalurnya, Ishak, Muhammad dari Ismail, jalur akhir Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa masanya jauh dari Nabi Ismail sampai ke Nabi Muhammad itu tidak ada Nabi? Dari belahan itu tidak ada tuh. Tapi kemudian dari jalur sini, dari jalurnya Ishak itu banyak sekali Nabi. Tapi Nabi-Nabi dari jalurnya Ishak itu untuk Bani Israel. Sehingga dalam Al-Quran itu kalimat, ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa adni faddaltukum alal alamin. Jadi Bapak Ibu, mengapa kok kalimat itu yang nanti kelak menjadi pegangan oleh kaum Yahudi? Itu menunjukkan bahwa Yahudi itu berprestasi. Kata mereka, itu kata mereka ya, bukan kata kita. Tapi pengakuan itu berdalil. Dalilnya apa? Wa anni faddaltukum 'alal alamin. Aku berikan kelebihan kalian di atas orang-orang yang lain. Pertama, alasannya mengapa mereka dianggap orang-orang yang paling berlebih daripada kaum yang lain? Karena dari jalur mereka inilah kemudian muncul sekian banyak para nabi. Di dalam Al-Quran ada dua pemahaman paling tidak. Yahudi identik dengan ancaman yang Allah berikan pada mereka. Jadi ketika kaitannya dengan Yahudi, itu Allah mengancam mereka. Salah satu ancamannya adalah laknat yang Allah berikan kepada mereka, kemudian neraka yang Allah berikan kepada mereka, kehancuran yang Allah berikan kepada mereka. Tetapi Bani Israel, satu sisi mereka ada yang baik, satu sisi ada yang tidak baik. Sehingga kalimatnya dalam Al-Quran Allah sebutkan. Allah ulang beberapa kali yang terekam dalam surat Al-Baqarah ayat 42, kemudian yang 122 sama. Kami sudah berikan kepada kalian nikmat yang besar, kata Allah kepada kaum Bani Israel. Bahkan kami lebihkan kalian di atas segalanya. Nah, di sini Bapak Ibu kemudian menjadi pegangan oleh kaum Yahudi. Kata Yahudi, kami ini dilebihkan atas kalian semua. Dan semua yang hidup, kaum-kaum yang hidup, agama-agama yang hidup, yang selain daripada Yahudi, dalam kitab mereka diartikan sebagai, kita-kita ini Bapak Ibu diartikan oleh mereka sebagai pelayan Yahudi. Kalau pemahaman mereka adalah kelebihan yang Allah berikan adalah karena mereka memiliki kelebihan genetik secara ilmiah. Jadi oleh para peneliti-peneliti orientalis, ini yang merusak nih Bapak Ibu, ini yang merusak tulisan itu ini. Dari dulu sampai sekarang, ilmuwan barat mengakui bahwa kelebihan genetik Yahudi di atas kaum-kaum yang lain. Maka kita ini Bapak Ibu disebut oleh Yahudi Goyim. Goyim itu salah satunya pelayan. Artinya apa? Yang raja mesti lebih tinggi daripada pelayan. Jadi sampai kapanpun kita pelayan bagi mereka. Satu.
Itu kelebihan yang mereka maksud secara genetik. Tetapi ternyata itu dibantah oleh Al-Quran. Al-Quran katakan kemuliaan yang kami berikan kepada kaum Bani Israel bukan karena genetik, tapi karena ketika mereka kaum Bani Israel pada masa Nabi Yakub alaihissalam, ketaatan mereka kepada Allah sangat tinggi. Sehingga oleh sebagian ulama tafsir mengatakan itu diperuntukkan Nabi Yakub dan pengikut-pengikutnya yang taat kepada Allah. Sehingga kelebihan nikmat yang Allah berikan kepada kaum yang Bani Israel itu karena apa? Karena mereka taat kepada Allah. Sehingga kami lebihkan daripada kalian. Kenapa? Karena dari jalur kalian inilah yang kedua, jalur kalian inilah kemudian kata Allah banyaknya para nabi yang muncul. Sehingga ketika nabi banyak yang muncul, mereka, mohon maaf, ini tabiat daripada Israel, tabiatnya orang-orang Israel, ketika ada nabi dari golongan mereka, itu mereka beriman dan kemudian kufur. Ini tabiatnya Bapak Ibu. Setiap ada nabi, mereka beriman dan kufur dan ingkar. Sampailah Nabi Isa alaihissalam yang kemudian kelak mereka jadikan jadi Tuhan. Sehingga ketika yang ketiga, ketika Nabi Muhammad diangkat bukan dari jalur mereka nabi terakhir, itu bukan dari jalur mereka, disitulah rasa benci mereka yang timbul dalam diri mereka. Itu yang kedua. Kebencian pertama karena agama, kebencian kedua karena nabi terakhir bukan dari golongan mereka. Karena harapan dalam tulisan dalam kitab mereka Talmud itu, nabi terakhir itu muncul dari golongan mereka. Sebenarnya tinggal ngurut aja. Kalau diurut silsilahnya, ya Nabi Muhammad juga bagian daripada mereka. Karena apa? Dari silsilah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi bencinya, dendamnya itu dendam kusumat kalau bahasa kita. Sehingga dua tadi, yang pertama kebencian mereka terhadap Islam itu karena faktor agama, ketidakberadaan pengakuan kaum-kaum pengikut Muhammad terhadap agama mereka. Sehingga dalam sejarah Bapak Ibu nanti berubah dari Yahudi ini komunitas menjadi satu agama. Sejarah munculnya agama Yahudi. Bahasanya itu adalah bukan Yahudi secara kelompok, tapi Yahudi secara agama. Sampai kita harus mengikuti. Nah, ini belum bagian Nasrani Bapak Ibu, karena yang benci kepada kita ada dua. Satu Yahudi, yang kedua Nasrani. Nah, Nasrani lain lagi ceritanya Bapak Ibu. Tapi demi kebencian mereka terhadap Islam, yang tadinya Yahudi tidak pernah kerjasama dengan Nasrani, bisa kerjasama demi menghancurkan Islam. Sampai saat ini Bapak Ibu, yang namanya Yahudi tidak akan pernah mau kerjasama dengan siapapun. Itu keangkuhan dan arogansinya Yahudi. Mereka menganggap semua negara yang lain, agama-agama yang lain adalah pelayan mereka.